Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, selamat malam Sobat Ajab, dimanapun berada, tetap sehat, tetap semangat. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kali ini podcastnya berbeda nih. Yang biasanya kita undang tokoh-tokoh masyarakat ke basecamp kita, sekarang kita satronin orang-orangnya. Nah, sekarang kita ada di RW 15, betul ya Pak? Siap. Tuh. Nah, supaya Sobat Ajab pada tahu nih, kenalin dulu atuh ah. Oh iya. Nama saya Rusdi Baharwan. Rusdi, Pak Rusdi, tuh Pak catat Rusdi. Pak Rusdi. Rusdi Baharwan. Saya tinggal itu di Jalan Murai 9, tepatnya di Blok H23 nomor 12 RT 009 RW 15, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Musikajaya, Kota Bekasi. Lengkap banget. Nah, bawa siapa nih Pak RW ini? Saya bawa sekretaris saya. Wih, luar biasa. Beliau selain aktif juga di kesekretariatan, ahli juga dia berpantun. Oh. Makanya kurang afdol kalau misalnya sudah Pak Erik buka harus dikasih pantun. Boleh. Tapi kenalin dulu dong. Oh iya, siapa namanya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Syarif Hidayatullah. Syarif Biasa Hidayatullah. dipanggil Syarif. Saya tinggal di Jalan Murai 1, Blok H 23 nomor 40, RT 008 RW 015, Kelurahan Cimuning, di Bekasi Timur Regensi. Katanya jago pantun. Kasih pantun dong dikit. Aduh. biar seru nih. Iya. Aduh. Baik, nih saya kasih oleh-oleh dulu satu biar supaya suasananya Cair. makin Hangat. makin hangat, Makin hangat. makin asik, Iya. gitu ya. Iya. Naik kereta, turun di Cikini, Cakep. beli lopis, makan bertiga. Cakep. Iya. Malam ini kita podcast bertiga. Gitu. Luar biasa kan ya? Luar biasa kan? Iya. Tapi gini, ada yang menarik buat saya. Kan RW yang lama nih Pak, Ya. kan pernah datang ke podcast kita nih. Iya. Oh Pak Yuda, Pak Yuda, Iya. Oktofran Yuda. Oktofran Yuda. Diskusi kita kan, cerita sama beliau. Wah, saya salut lah gitu ya sama beliau gitu kan. Nah, saya pengen tahu nih Pak, pemilihan RW-nya kemarin seperti apa nih sehingga Pak Rusdi ini terpilih? Oh gitu. Sebenarnya gini, awalnya itu saya sebenarnya meminta Pak Yuda untuk menjabat kembali. Oh gitu. Itu sebenarnya seperti itu. Jadi saya menginginkan supaya Pak Yuda menjabat kembali, ya kan, di periode yang kedua. Periode yang sekarang, oke. Periode yang itu beberapa kali saya pinta ke beliau. Hmm. Namun beliau karena kesibukannya di tahun ini, Bukan karena kesombongannya, bukan? kalau julukannya RW sombong. RW sombong. Kalau julukannya Masih ingat RW kan ya? sombong. Iya, tapi memang dia kesibukannya itu di tahun ini juga sampaikan kepada saya. Saya nggak bisa karena banyak pekerjaan saya yang tertunda. Oh gitu. Di 2019 sampai dengan 2022 itu ya kan saya banyak aktif di lingkungan ya karena agak kebantu dengan COVID. Oh gitu. Karena kan COVID lumayan panjang kemarin. Luar biasa. Ya, Iya. Hampir 3 tahun ya. itu bukannya sekali saya minta kepada beliau, sampai 2-3 kali, dan beliau juga tetap pada sikapnya dia nggak bisa dengan alasannya itu dia tadi kesibukannya. Ya sudah, saya itu di lingkungan itu juga sama sedang pemilihan RT 09. Oh gitu. Itu RT 09. Nah, RT 009 itu kemudian jadilah kepengurusan itu yang belum di SK-kan. Kemudian entah sesuatu hal si terpilih ini kan, tidak siap Lah. gitu loh, ya kan, karena sifat pemilihannya itu jadi gini, bukan kayak ada panitia, jadi dia di share aja lah semua warga itu adalah calon. Ya. Nanti siapa yang terbanyak, ya kan, dialah yang terjadi. Oh gitu, sistem pemilihannya. Sebenarnya ya Serem ya. kayak sumpah maling kundang gitu. Jadi batu lu gitu. Saya hanya mengikuti saja, artinya kegiatan-kegiatan pemilihan itu, dan tidak ada terpikir sama sekali. Kemudian
terjadilah dinamika hasil pemilihan RT di tempat saya itu. Ya. Ya saya hanya mengikuti saja, saya bilang yang terbaik seperti apa silakan saja. Sampai ya pada akhirnya tidak ketemulah artinya orang yang siap untuk menggantikan posisi sebagai ketua RT. Dari suara terbanyak 1, 2, dan 3. Cuma mereka semua tidak bersedia. Ini agak menyita pikiran saya juga. Pasti. Ya. Kemudian mereka coba bersilaturahmi lah atau mencari masukan kepada Pak RT, Pak RW pada waktu itu Pak Yuda. Ya. Beliau bilang seperti ini, memang tegas, RW sombong itu. Iya. Semua tahu itu. Kalau tidak ada RT di RT 09 ya udah dilebur saja. Waduh. Terserah mau ikut kemana. Tuh Ya, sombongnya dia. Benar. Mau ikut ke 7 monggo. Ya. Mau ikut ke 8. Ya. Aku mau ikut ke 10 Ya. monggo. Yang terdekat lah. Yang terdekat. Terdekat. Sampai pada akhirnya rekan-rekan ya kan, saya tuh nggak sengaja pulang ya kan, kemudian mampir lagi pada nongkrong. Harus ya kenapa? Ini masalahnya sekarang kalau kita belum terbentuk RT, ya kan, kita akan dilebur. Jadi, Arahan Pak Yuda. Ya, jadi Oke. RT berapa terserah deh. Ya. Ya emang begitu. Ya, betul. Kenapa pada nggak mau? Begini. Biasalah dinamika komplek RSS ya. Ya. Kan? Rumah sunnah. Iya. Ya kan? Lalu kan suara terbanyak 2. Kenapa nggak mau? Aneh belum siap. Oh gitu. Nah, lu suara terbanyak 3, apalagi aneh. Nah, terus siapa yang mau jadi RT? Jadi lempar-lemparan ya? Kan gitu. Siapa yang mau jadi Iya. RT? Akhirnya dia ngomong sama saya, ente lah jadi ketua RT. Saya hari itu tujuannya adalah menyelamatkan semua. Tapi bukan berarti saya ambisi, tidak. Saya juga mengukur diri karena Ya, saya buat lingkungan pilihan lah ya. alternatif Betul, sebenarnya. betul. Ya kan? Pilihan alternatif sebenarnya. Saya langsung mengiyakan, tapi dengan satu syarat. Apa tuh? Ukuran diri saya, coba lu pintain dulu semua tanda tangan warga. Setuju enggak gua jadi RT lu? Kan gitu. Yeah. Karena gua juga ukur diri, ini gua menyelamatkan lah semua. Ya. Dilalahnya setuju semua. Ya begitulah. ya kan? Kalau di komplek begitu. Ya kan? Wah, gua kayak kecemplung aja. Tapi ya, kalau saya memang punya prinsip, ketika sudah melangkah, terus. Ya, tanggung basah nyebur sekalian. Tanggung basah nyebur sekalian. Betul. Ya kapan lagi lah. Betul. Mungkin kalau kata saya pribadi, mungkin ini takdir saya, Ya. ya kan, oke lah saya terima. Udah bentuk, saya bilang pengurusan, saya bentuk bla bla bla, saya sampaikan kemudian ke kelurahan, jadilah SK itu. Sepanjang perjalanan itu saya jadi RT, itu cuma berumur 2 minggu dan juga berbarengan dengan pemilihan ketua RW. Artinya panitia ini sudah bekerja nih, ya kan, di RW-an. Iya. Kebayang. Kebayang kan? Ya. Saya masih jadi RT, ya kan? Dan saya nggak berpikir untuk menjadi RW. Iya. Dan itu sampai dengan malam terakhir, bukan malam terakhirnya Oma nih, malam terakhir hari pemilihan pendaftaran itu, ya kan, setelah diperpanjang, ya. Panitia udah nguap, udah ngantuk, ya kan? Bener. Nggak ada yang daftar. Ini saya juga tahu-tahu juga tergelitik, ya. Nah, rekan saya Pak Ahmad, ya kan, Dri, udahlah lu maju. Gimana Pak Ahmad? Saya baru jadi RT. Iya. Ya kan? Masa harus jadi RW? Ya terus bagaimana lagi? Ya, ketimbang nanti terpanjang. Ya kan? Jadi mungkin gini, Sobat Ajab nih, kalau misalkan mau tinggal di komplek harus siap, nggak jadi RT jadi RW, siap-siap aja. Gitu ya Pak? Iya. Cuman bawa enjoy aja, Bawa enjoy, santai betul. aja, nggak usah tegang lah gitu. Itu sama kok. Itu kejadiannya hampir sama kayak di RW 25 Pak. Oh gitu? Di Pak Ahmad, ya. Orangnya ada tuh. Oh. Jadi yang ngarahin beliau itu justru dari Posyandu. Oh gitu? Posyandu PKK datang ke rumahnya Pak Ahmad ya. Oh. Minta tanda tangan. Akhirnya tanda tangan semua warga. Iya. Akhirnya jadi RW. Oh. Syukur saya bilang. Iya.
Terus gimana? Iya. Ya, boleh sambil ngerokok. Oh, langsung. Ya, Pak Sarip Rumah sambil Bapak. kita. Iya. Jadi gini, Kang Erik, setelah begitu saya menjabat jadi ketua RT, masih anget-angetnya, saya mimpin rapat satu kali, kemudian ikut turun ke bawah. Biasanya umumnya nih kalau kayak penarikan iuran, kalau di lingkungan kita kan bisa kan RT mendampingi, ya kan, untuk sekalian silaturahmi ke warga, sekalian ngecek. Betul. Nah, setelah pas itu, ya kan, Pak Ahmad Rianto tepatnya. Dia bilang, udah kamu maju aja Andri, saya yakin jadi. Loh, ukurannya apa? Karena sambil diminum lihat, ya kan, mampu gitu. Iya. Saya datang lagi nih ke rumah Pak RW Sombong nih, sahabat saya. Ente jadilah. Nggak bisa harus gua besok kerjaan gua banyak. Iya. Oh ya udah. Saya memberanikan diri saya. Itu atas dasar dorongan hati ya, bukan ambisi. Ya mohon maaf aja, Kang Erik bisa tahu gimana kalau jadi RW ataupun pengurus ya kan di lingkungan komplek deh. Iya. Sekelas kita gitu. Iya. Saya juga mantan RW. Kan. Sudah kebayang. Apalagi posisinya kita di tengah gini. Iya. Nggak seperti RW yang Sebelah lain ya. kayak kalau kita bilang RW apa itu RW 14 disebutnya RW Nyohor. Oh, RW Nyohor ya. Dia ya, punya potensi karena di depan gitu kan. Nanti RW 14 siap-siap kita datang. RW 14 tuh. Ya kan? Denny Ya. bro Denny namanya. Potensinya tuh mantap itu. Ya. Ya udah, akhirnya saya coba beranikan diri. Saya bilang, ini deh. Gue maju deh. Ketimbang nggak ada, Ya. nanti gue urus semuanya masalah kaitan ke RT-an gue. Lah terus siapa yang mau gantiin lu? Kan gitu. Gue udah silaturahmi dengan Ustadz Adi. Kebetulan beliau juga salah satu Berkenan gitu. Akhirnya berkenan. Persis, dan juga dia ini ya ketua majelis Al-Barkah di tempat itu. Ketua Majelis Al-Barkah. Ustadz Adi Mustafa. Ustadz Adi, oke. Saya bilang, udah nggak ada orang lain lagi. Saya bilang yang mau meneruskan estafet nih, tongkat estafet ya. Kenapa saya minta doa restu Pak Ustadz untuk bisa Pak? Karena menurut saya paketnya lengkap. Kenapa saya bilang paket lengkap? Mumpuni lah, Ya, beliau gitu ya. bicara masalah ketokohan, keagamaan, Pak Ustadz kuasa. Oh, udah Ya, luar biasa lah ya. bicara masalah lingkungan, ya kita udah memang termasuk orang terlama di sini paham tentang lingkungan. Ya paling tinggal yang kecil-kecil saja. Alhamdulillahnya beliau mau. Kalau nggak mau kan jadi masalah baru, ya kan ribet lagi nih nggak kelar-kelar kan gitu. Iya, betul. Ya udah Andri, ya kan. Bismillah deh, dia bilang. Ya udah kita Bismillah. Saya pimpin rapat lagi. Iya. Pengurus, oke. Bla 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 bla. Kita menunjuk deh sepakat. Ustadz Adi Mustafa supaya roda pemerintahan di lingkungan ini Tetap berjalan. Tetap berjalan. Dan masyarakat warga juga akhirnya untuk kepentingan adminuknya bisa terjalan ya Pak ya? Iya. Bisa terlindungi, tetap bisa terlindungi. tetap Betul. berjalan pelayanannya kan gitu. Artinya Nah, maaf dipotong nih. Kalau bicara kiat-kiat kan berarti sebenarnya yang tadi itu nggak ke arah kiat-kiat karena nggak ada pesaing nih Pak. Kan begitu ya? Mungkin lebih ke arahnya setelah jadi ini program apa Pak RW? Nggak, sebentar dulu. Ini Oh, jangan belum. putus dulu. Oh, belum. Ini bagian pentingnya justru ya. Ini justru bagian Oh, pentingnya. iya. Ini gitu. Jadi kalau Penting. kata endingnya ini sebenarnya iya, poinnya. iya. Pak Yuda itu, Oktober Yuda, dia itu untuk menganalisa kuat. Ya. Kuat dia. Ya, analisa. betul. Dan dia biasanya saklek orang. Betul. Tegas Ketika ya. orang dia akan menginginkan sesuatu hal yang sifatnya untuk memimpin itu tentang kemasyarakatan, lingkungan, ya kan. Ukurannya buat dia itu luas. Dilalanya, saya dapat restu. Yaudah, maju lo. Itu waktu itu hari Jumat. Ya kan. Waduh, saya bilang, beneran ini. Udah, maju deh. Lu siapin deh semuanya, lu atur deh. Akhirnya saya ngobrol, kalau saya tadi udah Mustafa, saya siapin segala sesuatunya pengunduran diri saya sebagai ketua RT. Padahal baru 2 minggu itu. Iya, pada 2 minggu saya. Luar biasa. Ketua RT tersingkat. Boleh dicatat dalam Iya. sejarah. Ketua RT tersingkat
Cuma Iya, 14 hari 14. menjabat langsung jadi ketua Iya. RW. Dan dapat pengakuannya cuma di channel Sobat Ajeb. Nah, makanya channel-channel lain boleh juga. Iya. Nah setelah itu ya kan malam terakhir pendaftaran itu penutupan kan jam 12 malam. Mm-mm. Saya tunggu, saya bilang saya ini nggak mau sendiri, Mm. ya kan. Saya maunya ada pendamping supaya apa? Kalau bahasanya Pak Yuda itu, ya kan, ada tontonan. Oh gitu. Iya iya. Ada iya, tontonan lah bahasa ininya lah, lapangannya lah kata tontonan. Saya siap lahir batin. Menang dan kalah bukan saya buat ukuran, tapi Biasa itu, niat Mas. saya aja lah Ya. yang saya utamakan itu berbuat Betul. baik lah untuk di lingkungan, cobalah Betul, dengan betul. pengalaman yang ya punyalah sedikit-sedikit gitu. Saya tunggu itu sampai dengan jam 11 belum ada yang daftar, ditunjuk semua nggak mau kabur, Iya. ngumpet, ada yang selimutan, coba ya Allah saya bilang kenapa ini ya kan. Begitulah kalau di perumahan. Coba kalau di RW lain tuh kayak di kecamatan Bantar Gebang, wah, ya kan, Jor-joran ya. joran, Ngeri. pada selimutan. Iya 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 iya. Iya. Udah pas kita ya udah, lah, saya bilang ini kalau kayak gini akan panjang lagi prosesnya. Ya, Saya menjaga marwah panitia. betul. Oke deh, saya bilang saya siapin. Saya datang, ayo rekan-rekan pengurus RT, temenin saya. Ya, Nah ini dengan peci ini nih, sama kaos ini nih, kalau nggak salah pada waktu itu. pas banget Ya kan? Sobat Ajab. Iya kan? Bersejarah berarti. Iya. Saya bawa formulir saya. Saya lihat semuanya di situ. Pak Amran selaku ketua panitia pemilihan RW tersenyum lebar. Yang Oh, tadinya gitu. udah nguap-nguap. Alhamdulillah, Aduh, kata gitu kan ya. Alhamdulillah. Ya Allah, sekretaris saya panggil tersenyum dengan gembira. Alhamdulillah. Dalam hati saya kecemplung yang kedua kali ini. Ya kan. Satu sisi juga sebenarnya secara nakal pikiran saya, ya kan, kalaupun nanti itu ada dua, ya kan, dan saya mungkin istilahnya kalah dalam pertandingan itu atau Yeah. dalam pemilihan itu sebenarnya saya akan jadi kembali warga biasa, Yeah. sebenarnya nggak ribet lagi dengan itu. Yeah. Cuman ya itulah tadi apa takdir lah mungkin. Ya, betul. Ya akhirnya udah saya daftar, saya teleponin yang lain. Ada Pak Herman di sini, ayo Pak Herman. Wah saya nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Deng, jam 12 lewat berapa Bu waktu itu? Jam 12 lewat, jam 12.00 ditutup, dikasih spare waktu kurang lebih sekitar 15 menit kayak perpanjangan bola. Injury time. Iya, saya bilang, Injury "Kita tunggu, time, Pak." betul, Ya kan? Pak. Kita tunggu Pak, mana tahu ada ini. Eh, Saya berharap banget tuh sampai pada akhirnya ditutup, ya udah. eh. Saya bilang nasib saya mungkin dari saya kan tuh saya bilang. Ya, terus kemudian bergulir pengukuhan dan pelantikan ya alhamdulillah Iya, sampai alhamdulillah. sekarang. Berarti hati-hati tuh omongannya Pak Yuda tuh. Begitu nunjuk langsung jadi gitu ya, Pak ya? Iya. Tuh, makanya Dia kayak hati-hati. si Pahit Rida juga tuh. Si pahit lidah, bahasa baru. Nah, kembali nih. Yang menarik buat saya nih, karena kan baru nih, baru dilantik juga. Mungkin ya Pak RW atau Pak Sekretaris mangga lah gitu. Mungkin kan ada satu program unggulan yang mau dijalankan nih. Sekarang kan periode 5 tahun kan nih Pak? 5 Iya, tahun 5 tahun loh. presiden. Kayak presiden gitu tuh. Sama ya. Nah, kira-kira 5 tahun ini mau ngapain Pak RW? Warga 15 ini mau dibawa kemana sama Pak RW? Ya, ini pertanyaan sebenarnya menantang. Menantang ya, lumayan pusing juga sih. Tapi saya anggapnya itu enjoy saja. Gini, Betul. Harus. kami baru saja selesai melaksanakan rapat perdana ya Pak Sarif. Iya, rapat Oh, gitu. perdana. Yang tadi tuh? Iya. Oh, Rapat gitu. perdana. Rapat Iya. perdana setelah pengukuhan, ya kan, dan pelantikan itu kurun waktu kurang lebih 2 bulan Iya. sampai dengan pembentukan, sampai jadinya SK. Ini adalah rapat perdana. Wah, seru nih. Iya. Dan alhamdulillah ada rekan yang nggak hadir karena memang dia lagi piket malam ini, tapi cukup hangat di sini. Jadi gini, umumlah membawa warga yang istilahnya memberikan kenyamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah itu umum gitu. Tapi yang menjadi prioritas buat saya adalah satu, potensi yang belum tergali di sini Pak. Artinya gini, dari sisi apa ya? Dari sisi ke-RW-an dulu deh. Kita ini posisinya ada di tengah. Kalau mau bicara kas,
ya kan? Mungkin dikatakan kita mendekati minus untuk membayar segala sesuatunya kaitannya dengan kegiatan posyandu, posbindu, sampah. Pak Erik pernah ngalamin lah, ya kan, security. Ya. Saya mau keluar dari zona itu. Oke. Sebenarnya. Saya mau keluar dari zona itu. Saya berpikir seperti apa? Ya kan? Iya. Saya ingin membahagiakan warga saya dengan cara apa? Ya, harus bersekutu. Bersekutu. Agak ngeri nih bahasanya, bersekutu nih. Karena agak sedikit politik ya. Ya. Ya berkolaborasi lah. Kolaborasi. Bahasa enaknya gitu kali ya. Ya. Jadi penegasannya harus bersekutu. Oh gitu. Karena memang anggaran kita nggak akan mampu untuk membenahi. Oke. Di sini sebenarnya daya tariknya bagus. Melihat pasos-pasum yang paling terbesar, se-BTR nih Pak. Se-BTR ini menurut saya sih ya, RW 15 doang. 15 ya. Ya. Selain kita punya ini, kemudian di atas 10 ada, di atas 1 juga ada lapangan poli dan lapangan poli ini yang paling terbesar. Terus bagaimana memanfaatkannya, ngerawatnya gimana, rumputnya gede, kasnya minus, segala macem kan gitu. Warga setoran keamanannya segini, KRT kan gitu. Belum lagi yang rumah kosong, udah pasti nggak akan setor. Sementara keamanan sampah juga tetap berjalan. Masalahnya sama ya, Muhammad ya. Gitu. Nah, yang perlu didengar nih kiat-kiatnya nih. Dengan cara seperti ini, apa kiat-kiatnya nih? Jadi gini, saya gali potensi karena ini cukupan luas ya kan, dan kita nggak bisa tangani, RW nggak akan bisa tangani, KRT-an juga nggak bisa tangani. Kalaupun prosesnya dengan bantuan warga itu sangat lama prosesnya dan panjang, dikatakan 95% nggak jadi. Karena terlalu luas dan besar. Ya ini untuk misalnya menggali potensi daya tarik ini kan gitu. Oke. Ya kita harus bersekutu pertama. Itu dia tadi. Harus hadir di sini perwakilan masyarakat atau perwakilan rakyat ya, daerah yang bisa menyentuh. Karena kita nggak mampu. Anggaran yang mampu mengcover ini adalah anggaran APBD supaya cantik kan gitu. Saya usul misal gitu kan, bersekutu dah ya kan, ayo Pak Dewan kolaborasi kalau kata Pak Sari. Tolong dong dilihat tempat kita nih. Ini Pak, bangunan ini sejarahnya ini swadaya. Ini swadaya ini? Swadaya Pak. Oh, saya pikir iya, kan? Dari sono. Iya. Kecil, kegiatannya banyak, perabotannya lumayan. Emang kakaknya ada berapa sih Pak jumlahnya? 460-an jumlah kakaknya. 460. Dari berapa RT itu? 10 RT. Oh, 10 RT. Kita 10 RT. 1 RW 10 RT. Dan juga RT-nya juga mayoritas baru. Yang satu doang itu ada yang senior. Jadi saya bilang ini kita harus sentuh, saya bilang, supaya kita bisa membuat warga kita bahagia dengan fasilitas yang ada. Kalau dengan memberi kita ya sama-sama lah, kita dari mana kan gitu. Artinya kita harus perbaiki fasilitas yang ada. Contoh misal, ketika lapangan ini menjadi cantik, menjadi rapih, menjadi bagus, kemudian kita sodorkan kepada warga, silahkan kalau mau pakai untuk kebutuhan, contoh hitanan, ya kan? Atau misalnya disewakan. Bukan disewakan bahasanya sebenarnya. Apa tuh? Kalau disewakan kayaknya kesannya bisnis banget gitu ya. Komersil gitu ya. Artinya dimanfaatkan dengan satu catatan, ya kan, itu harus ada sumbangsi untuk perawatan lapangan, kebersihannya kan gitu. Ya. Nah dari situ baru kita bisa dapat potensi, ya kan. Terus kemudian saya juga akan membuat satu bajar. Rutin. Bajar rutin. Okay. Bajar warga lah katakan. Misalnya gini, 1 bulan sekali setiap Sabtu dan Minggu. Sabtu itu pagi dimulai dari katakan jam 6:30 sampai dengan jam 10. Setelah itu kemudian malam, ya kan, malam Minggu. Setelah malam Minggu, ya kan, kemudian ketemu hari Minggu sampai dengan jam 10 tadi udah selesai. Kita buat bazar. Di sini kan ada lokasi aula nih. Kita taruh katakan di sini 10 meja, ya kan, untuk RT masing-masing boleh berjualan dengan dagangannya. Kemudian kita siapin sarnapil kecil aja untuk narik
produk dari luar. Contoh misalnya kayak kita kerjasama lah, misalnya apa-apa di sini ya, misalnya kalau yang paling gede di sini apa? Walls lah gitu. Ya misalnya kayak Narma atau KFC kan gitu kan, bisa kan itu kita siapin Sarnapil di situ, kemudian yaitu kita minta untuk biaya kebersihan dan perawatannya gitu loh. Jadi untuk nambahin kasnya menggunakan pihak eksternal juga gitu ya untuk meramaikan di sini gitu ya Pak. Betul. Nah, maka setelah itu menjadi potensi, barulah kita bisa bernapas, ya kan. Kemudian warga juga akan banyak merasakan manfaatnya. Ketimbang mohon maaf dia harus keluar, ya kan, buang uang di sana, ya kan, mungkin 50.000 100.000 kan bisa habis Pak. Lumayan, ya betul. Kan? Mendingan dia di sini kita kemas juga nanti kerjasama dengan Karang Turang, minimal ada hiburan sedikit. Jadi warga juga akan merasa ada kayak pensi gitu ya. Salah satunya ya bisa ada yang silaturahmi ya, juga. Betul, gitu betul. Kan. Salah satunya itu. Ya kira-kira kurang lebih kayak gitulah. Terus kemudian untuk masalah saluran segala macam dan banjir yang tiap tahun langganan di tempat kita. Oh banjir juga Pak? Banjir. Kok sama ya? Iya, banjir juga, banjir juga ya. Banjir tapi juga. Banjir lewat sih, cuman lumayan PR sampai 60 cm nih di sini nih. Betul. Ya, itu belum terselesaikan sekarang, makanya. Nah, ini lewat podcast ini ya, pemerintah daerah tolonglah bagaimana caranya supaya warga kami ini ketika banjir tiba ini nggak was-was karena sudah masuk rumah. Minimal paling tidak buatlah sodetan ataupun istilahnya bisa buat polder air di sana, ada satu empang besar kan kayak gitu, dibuatlah di situ polder air supaya air bisa mengalir, jadi kita nggak was-was. Itu lumayan tinggi Pak Erik, sampai pernah masuk sini. Tinggi juga berarti ya. Kita kan nggak tahu kalau tidak adanya istilahnya bantuan dari pemerintah daerah, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak tahu 5 tahun 10 tahun ke depan. Betul. Oh jadi gitu buat bapak-bapak yang ada di atas sana gitu ya, harapannya Pak RW ini disentuh lah gitu, karena tiap tahun ini lingkungan sini banjir gitu ya Pak. Banjir. Oh jadi ya minta ditinjau dulu lah, nggak usah ini ya. Betul. Nanti kita kaji bareng-bareng gitu ya, sebenarnya akar permasalahannya itu ada di mana kan gitu ya Pak. Ya betul. Dan nggak nanti kita serahkanlah ke ahlinya. Dia mau seperti apa, minimal paling tidak kita debit air turun lah, gitu kan. Ya kan, syukur-syukur benar-benar hilang, nggak ada gitu. Amin, karena amin. Posisinya kita ini di tengah, ya kan, limpahan air dari atas, dari samping, dari kiri, dari jalan, itu tumpah semua ke kita. Gitu. Jadi kayak tempat penampungannya di sini ya. Makanya kalau kita lihat dari sini nih, di jalan lurus ini ke sana, ya kan, ke Mulai 9, itu posisinya turun. Iya, betul. Turun. Ditambah lagi saluran air yang kecil kan gitu. Iya. Orangnya kan tambah banyak, yang tadinya berdua, ya kan, musim hujan punya anak satu. Gara-gara musim hujan itu. Iya. Oh, gara-gara musim hujan tuh. 2. Makanya berarti musim hujan itu menjadi berkah ya sebenarnya. Saya melahirkan generasi. Iya. Airnya kan bertambah, betul airnya, beneran ya kan? Betul. Nah, aktivitasnya juga bertambah. Betul. Gini, Pak RW, sekarang saya mau coba nanya nih ke Pak Sekretaris nih. Kok Pak Sekretaris mau sih jadi sekretaris? Emang apa sih yang dilihat dari Pak RW nih? Gitu. Aduh. Pertanyaannya asik juga. Ya sebenarnya gini Pak, awalnya beliau ngobrol sama saya tuh, menawarkannya bukan di sekretaris sebenarnya. Oh gitu? Di posisi yang lain. Saya udah alasan ini nih, udah. Ya udah Pak, oke. Kira-kira seminggu kemudian beliau datang lagi ke saya. Oh gitu. Tadi kan lewat telepon. Kata iya. saya, Pak, kita ngobrol di rumah aja dah. Benar. Mau sambil ngetes sambil ngopi enak. Duduk bareng enak. Betul. Ceritanya beliau punya pertimbangan sendiri nih ceritanya tuh. Oh gitu. Ya apa mungkin tuh? juga minta pendapat juga dengan Pak Yuda, barangkali pemikiran saya waktu itu. Dimintalah saya untuk di posisi sekretaris. Saya bilang, Bapak nggak salah pilih, kata saya. Gitu. Saya bilang gitu, saya ini orang jalanan, kata saya. Ya kan? Tiap hari emang di jalan Pak, saya kerjaannya gitu kan. Kadang pulangnya udah gelap, berangkat gelap, pulang gelap, gitu kan. Udah habis-habisan tuh alasan saya kemukakan, ya kan. Tapi tetap beliau tetap kekeh. Karena beliau punya penilaian tersendiri lah. Oh gitu, Saya pikir akhirnya saya berpikir ya kalau orang lain yang menilai, insya Allah itu lebih objektif Pak ya. Betul, gitu kan. betul. Ya udah Pak,
Bismillah deh, lillahi ta'ala. Saya juga ingin berbuat sesuatu lah untuk lingkungan. Ya walaupun saya di periode yang Pak Juwarto dulu ya, saya sempat itu juga aktif di Pengurus RT, RW. pernah jadi di RT. bendahara, Oke. kemudian satu periode berikutnya menjadi ketua RT juga pernah. Oh gitu, udah paham banget lah kalau gitu paling nggak, mah. mudah-mudahan dengan berkolaborasi dengan beliau, ya saya sih terus terang cocok Pak. Iya. Oh gitu. Cocok karena Iya. ya kalau ibarat orang main bola, chemistry-nya udah ketemu Asik. gitu kan. Asik. Saya bilang ya, ada Pak, Bismillah dah. Iya, Dia bilang iya. gitu kan. Iya, Ya iya, saya iya. minta pendapat juga anak-anak di rumah, gitu kan. Yakin ya. Masih Bismillah, boleh nggak yakin. gitu ya? Bagaimanapun ya kan Iya, iya. keluarga kan juga harus Iya. harus mendukung kan gitu. Wajib. Ya udahlah, Bismillah saya bilang gitu. Ya sampai akhirnya ya nyemplung lagi dah. Kata gitu kan. Iya gitu. Nah, terakhir nih, Pak RW, Hmm. harapannya nih sama warga apa? Ya. Harapannya itu saya kepada warga ya tetap aja sama-sama saling menghargai, Sama-sama saling menghargai gitu ya Pak. ya, Oke. saling kemudian bergotong royong gitu Hmm. di setiap kegiatan di lingkungan, menjadi warga yang baik, kita sama-sama di sini, ya kan tidak ada perbedaan gitu kan, karena kita semua sama, ukurannya kita semua sama. Terus juga yang paling hal terpenting, tersentuhnya kita ini mungkin oleh pemerintah daerah juga pasti juga timbal baliknya juga dilihat juga ya, walaupun tanggung jawab penuhnya katakan pemerintah daerah, tapi kita juga punya kewajiban juga. Saya lebih menghimbaukan gini, artinya PBB, pajak bumi dan bangunan itu ya kan, kita usahakan Jangan terlambat. jangan terlambat. Luar biasa tuh. Pemangku jabatan yang di sana tuh lihat RW-nya luar biasa. PBB aja sampai Iya, kita genjot, itu juga jadi program digenjot saya. tuh. Supaya kan gini, kalau kita minta, ya kan, nah, kita juga pasti punya action dong loh. Ya. Memangnya warga PBB-nya udah lunas, kita kan bisa Ya, kompak. betul. Sudah Pak. Ya, kan? betul. Saya dari Januari sudah lunas. Makanya kadang-kadang ya biasa lah umum. Ntar Ya, ntar betul. akhirnya ya terlewat. Lupa gitu ya. Apalagi saya sekarang ini juga baru habis dapat share dari rekan forum dan juga beberapa lah termasuk kelurahan, itu salah satunya adanya relaksasi. Oh iya. Ada program betul. menyambut Sumpah Pemuda ya, dalam rangka ini Sumpah harus Pemuda. dimanfaatkan oleh semua warga, terutama warga RW 15. Ya. Mumpung ada penghapusan denda yang mungkin 3 tahun dan 4 tahun yang tidak terbayarkan, monggo dibayarkan gitu loh. Karena saya tanya juga serapan PBB di tempat kami, memang setiap tahunnya itu enggak mencapai 100%. Pak. Oke. Kalau saya lihat masih di bawah 90%. Oh. Artinya, ayolah sama-sama sekarang sudah saatnya, Ya. ya kan, kesadaran kita untuk membayar PBB itu Ya. menjadi satu sebenarnya apa ya, tonggak pembangunan Ya. di Kota Bekasi. Betul, Ya Bekasi bagaimana Sumber mau PAD, mendukung kita ya kan? ya, sumber PAD. Kota Bekasi juga karena tanggung jawabnya juga kan luas. Ya. Kan? Ya kita juga punya kewajiban untuk membantu itu, karena dari pajak semuanya pembangunan juga berjalan. Betul nggak? Cakep. Quotes of the night, bukan the day nih, the night. Jadi katanya, kata Pak RW 15 nih, pajak ini adalah penopang Ya. pembangunan di Kota Bekasi gitu Iya. ya. Luar biasa. Memang itu. Mantap. Pak RW jangan-jangan orang pemerintah juga nih, jangan-jangan nih. Iya. Nah, kalau dari Pak Sekretaris gimana nih? Ya kalau saya sih sejalan dengan tadi yang udah sampaikan Siap. sama Pak RW ya, artinya kan ya kita memang harus, bahasa saya sederhana Pak, Oke. kerjasama sama-sama kerja, itu aja udah slogan saya. Kerja sama-sama kerja. Gitu. Keren. Oh, bukan pantun itu, Pak. Oh, Nggak usah dicakepin gitu. Kalau mau dipantun saya kasih lagi. Oh, ada lagi? Ada lagi. Siap. Mas Arif ini kalau meminta pantun itu nggak habis-habis. Oh, gitu. Saya senengnya beliau satu. Buat saya secara pribadi menghibur. Kadang kita mau di rapat apapun, kalau udah di atas 2 jam mulai. Iya, benar. Beliau kadang tahu aja cara jurus. Bisa gitu ya. Satu yang membuat saya juga tertarik dengan beliau,
ketika beliau juga membawakan apa namanya MC ya Pak ya. MC itu waktu di 2019 di Agustusan kita bikin panggung di saat itu alhamdulillah Pak Wakil Wali Kota waktu itu Pak PLT ya Pak Triadianto itu alhamdulillah hadir dan beliau juga hadir Ke RW 15? ke RW 15 Luar ya. biasa. Bahkan beliau juga menyumbangkan lagu Starla, saya ingat banget itu. Terus Pak juga PLT nyanyi di sini. nyanyi di sini Pak Triadianto 2019. Dan beliau juga memberikan door prize kepada warganya sepeda Polygon. Wow, main dong ke RW 26. 25 mau nggak? Oh, mau juga tuh. Itu kenangan yang paling benar-benar membuat kita semuanya bahagia. Iya, luar biasa. Hadirnya beliau ya kan menambah kebahagiaan kita di 2019 itu. Pecah waktu itu. Jadi Mantap. kalau saya sudah mulai gerak di acara-acara event seperti itu, kita nggak setengah-setengah. Ya. Panggung aja lightingnya udah kayak inbox. Pakai rigging ya. Iya. Wah, mantap nih Sobat Ajab nih. Mungkin ya obrolan part 1. Masih ada Mungkin part lain. ya nanti jangan bosan-bosan. Saya kalau main ke sini terima lagi. Oh, pasti. Gitu. Kapanpun Kang Erik Siap. kan siap, saya selalu Weh. always. Nah, nanti gini, untuk part berikutnya kita kan bawa nama Ajab nih. Ajab ini adalah sebuah aplikasi. Oh, gitu. Aplikasi antar jemput pelayanan lah, apapun itulah gitu. Oh, Jadi gitu. kita sekarang lagi membangun satu aplikasi untuk kemudahan masyarakat. Oh, gitu. Jadi mohon doanya aja nanti. Amin. Kebetulan Pak Ahmad sih nggak ada di sini. Harusnya kalau kelihatan mau saya tunjukin orangnya. Oh, Yang buat aplikasinya beliau gitu. Oh, gitu. Nanti kita presentasi off air tapi gitu ya, Gitu. biar lebih jelas ya. Gitu. Jadi pelayanan ya. Semua pelayanan pemerintahan, insya Allah mudah-mudahan dengan semakin banyaknya RW-RW nanti yang pakai aplikasi Ajab ini, Iya. pemerintah melihat dan lebih ngebuka jalan lah, sehingga bisa lebih mudah masyarakat. Betul. Gitu. PLT nih boleh nih. Ya kan? Dilirik ya kan. Ya, Dia selain YouTuber juga saya ahli juga ya di bidang-bidang itu ya. Nah gitu Sobat Ajab, jadi tadi satu yang perlu dicontoh dari Pak RW ini adalah Pak RW nggak pernah lupa, nggak pernah bosan ngingetin warganya untuk bayar pajak. Karena Pak RW ini sangat paham betul bahwa pembangunan Kota Bekasi ini adalah ditopang dengan pajak tadi gitu. Betul ya Pak RW ya? Sekretaris ya Pak? Iya. Ditutup dong Pak, pakai pantun. Ini Coba. Selalu. Oke. Saya kasih oleh-oleh, ada 2 oleh-oleh nih. Nah. Ya, sebelum kita tutup obrolan kita nih. Iya. Habis 2, setelah itu 3. Iya, Setelah 3 pastilah 4. Cakep. Semoga obrolan kita membawa manfaat. Iya. Satu lagi. Iya. Makan roti pakai selai. Cakep. Minum cendol pakai selasi. Cakep. Karena obrolan kita sudah selesai, saya ucapkan terima kasih. Wih, mantap. Luar biasa. Oke, mungkin gitu aja Sobat Ajab. Terima kasih banyak. Jangan lupa tetap membumi agar doa tetap melangit. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Kang Eri. Terima kasih.